menentukan makam berdasar kira-kira dan tarim kota sejuta wali. أولاً بالنسبة لهذا الموضوع يختلف اختلافاً كبيراً في الجنوب عن الشمال. في الجنوب ما في إلا السادة العربيين الذين ينتسبون إلى الإمام أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العبيدي. هذا نسبهم مقطوع من أقوى الأنساب ثبوتاً يعني. وسوف يتعب نفسه من أراد أن يشكك أو يقدح في نسب سادة حضرموت. سادة حضرموت ولو معناهم في حضرموت ومنهم في المحافظات مثلا في عدن واللي في اندونيسيا منهم بالالاف. فده موضوع مسألة النسب أنا بقولها لله يعني وليس مداهنة أو مجاملة ولا أرجو شيء من سادة حضرموت. لكن أنا بنصح الشباب خصوصا الشباب الذين يقدحون في الأنساب وبقولها لله هذه من ناحية تاريخية ومن ناحية علمية ثابتة إنه نسب سادة حضرموت الذين كلهم يرجعون إلى أحمد بن عيسى بن محمد الذي هو مدفن في الحسينسة منطقة ما بين ترين. ولم يعرف الآن موضع قبره بل أن الشيخ Abdullah, hanya saja Syekh Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus ini ya, karena yazuruhu dulunya, kenapa kok di situ sampai sekarang dibangun menjadi makamnya Imam Ahmad al-Muhajir, karena dulunya Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus itu sering menziarahi Fishibil Madhur di lereng bukit itu. Perkiraan ya antara sebabnya ya bil kasfi ya, bil qoro'in wal kasfi itu gitu. Wakola inna Syekh Abdurrahman, lah alasannya kenapa Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus ini menziarahi sekitar tempat itu ya, beliau berkata sebab Syekh Abdurrahman kana yazuruhu, Syekh Abdurrahman atau Habib Abdurrahman itu juga menziarahi tempat itu dan berkata fihi kultu warawaihul unsi fi arjahi fa'ikah yushiru anna fi ruhan zakiyatan sholihatan. Ini jadi perkiraan di situ tuh ada bau yang semerbak, ada roh yang suci di situ lah. Ini namanya ronsen. Anda percaya? Silahkan. Kalau saya sesuai dengan data ilmiah, saya tidak percaya itu sebelah mata. Berarti Mufti Tarim ngapusi atau tidak mengetahui. Kalau tidak mengerti, tidak mengetahui, tidak punya referensi data manuskripnya, ya datang ke Indonesia saja. Ngaji ke Indonesia. Ini manuskrip. Manuskrip. Orang Yaman, orang Tarim sana tidak semua memiliki manuskrip ini. Ini manuskrip yang paling jelas menyebutkan walam yu'raf al-ana mawdi'u qabrihi. Sampai 544 tahun makamnya Imam Ahmad al-Abbah masih belum ditemukan. Kalau di dalam Al-Jauharus Syaffaf, manuskrip yang pertama tahun 855, ini masih penyebutannya tidak sesoreh, sejelas selugas Habib Umar bin Abdurrahman Shahibul Hamra. Habib Abdurrahman Al-Khatib ini masih berbentuk persemon atau kiasan saja. Tetap saja bahkan Abdurrahman Al-Khatib menyebutkan ada dua tempat. Wakilah Bikoroh Jusyab. Tidak di Husainisa meninggalnya. Mana yang benar? Wakilah Bikoroh Jusyab. Ini. Jadi mencela-menceli berarti itu pasti ada yang ditutup-tutupi karena antara tiga serangkai ini, yakni Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron As-Segaf bin Abdurrahman As-Segaf ya, cucunya Habib Abdurrahman As-Segaf, cicitnya Habib Muhammad Maulad Dawilah ya. Itu hidup mu'asir sezaman dengan Habib Abdurrahman Al-Khatib, pengarang kitab penulis kitab Halu, manuskrip yang selalu dijadikan rujukan oleh kaum Ba'alawi, Al-Jauharus Syaffaf ini.
wafatnya 855 Hijriah. Sama seperti wafatnya Abdurrahman bin Muhammad Al-Ahdal, pengarang Tuhfatul Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman, 855 Hijriah. Nah, pengarang kitab Al-Furqah Al-Musiqah fi Libasil Khirqah Al-Aniqah itu tahun 895 Hijriah. Muasir dengan Habib Abdurrahman Al-Khatib. Begitu juga muasir dengan Habib Umar bin Abdurrahman Shahibul Khamra yang wafat tahun 889. Tiga serangkai inilah yang memulai sejarah baru dalam menentukan sejarah dan silsilah leluhur sampai ke keturunannya nanti. Tiga kitab sakti ini, Al-Jawharus Syafaf Abdurrahman Al-Khatib, dan manuskrip Fathur Rahimir Rahman Habib Umar bin Abdurrahman Shahibul Khamra, dan kitab Al-Furqah Al-Musiqah fi Libasil Khirqah Al-Aniqah. Saya juga punya manuskripnya. Tapi masih tumpuk ya, ada manuskripnya juga. Bagaimana kita bisa mempercayai itu? Coba dikaji secara ilmiah. Katanya Mufti Tarim itu ini sudah didukung oleh ilmu pengetahuan mana? Kalau dicocokkan semua mundur ke belakang itu sudah runtuh. Teori hijrahnya Imam Ahmad Al-Labah beserta rombongannya 70 orang bersama dengan Qabilah Al-Ahdal, Qabilah Kudaimi, tahun 317 muter ke Hijaz, Madinah, Makkah, Hadramaut, sampai di Hadramaut provinsi itu tahun 320 lah dibulatkan Hijriah, lalu meninggalnya 345 Hijriah, terus meninggalnya Imam Ubaidillah tahun 383 Hijriah, meninggalnya Imam Alwi 410 Hijriah, lahirnya pun ya gak jelas. Lahirnya Basri pun tidak disebutkan tahunnya. Lahirnya Jadid pun tidak disebutkan tahunnya. Hanya saja wafatnya perkiraan tahun 400-an. Makamnya Jadid juga tidak ada. Makamnya Basri juga tidak ada. Kalau toh sekarang ada, itu diada-adakan. Katanya ada di bukit, jaraknya antara 5 km dari makamnya Alwi di Sumal. Nggak terbukti. Nggak ada manuskrip yang merekamnya. Jangan bikin-bikin sendiri. Wah, makamnya Imam Ubaidillah itu pun yang di Bor atau di Sumal itu ya nggak jelas. Yang ziarah Ustadz Bukhari ya menantang-nantang saya. Ini buktinya makamnya Imam Ubaidillah di Bor. Kamu nggak ngerti manuskripnya. Saya nggak usah ke sana, di sini saya sudah memiliki manuskripnya. Menang mana? Ayo coba kita bukti-buktian data. Kan gitu, semua kan dibuktikan dengan data. Baik data kita semua. Nggak hanya ngomong belaka, ngomong kosong saja. Enggak. Baik data. Ini didukung oleh manuskrip lagi. Badu'ayut Tabut. Ya, ini karangan dari Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf. Ini pernah ke Indonesia. Dulu pada waktu para Habib Alawi dan Al-Irsyadi sama-sama imigran dari Hadrami gegeran di sini. Datang ke sini untuk mendamaikan itu gak berhasil. Beliau Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf ini mengarang kitab Idhamul Qud sendiri dan Badu'it Tabut fi Nabi min Tarikh Hadramaut. Beliau adalah mufti asli Hadramaut abad 14 Hijriah. Beliau wafat tahun 1375 Hijriah, alias baru sekitar sekarang kan 1445 ya. 25 ditambah 45 berarti 70 ya. Baru 70 tahun yang lalu beliau wafat. Mufti Hadramaut asli. Pendapat, penemuan, hasil penelitiannya selalu dimaktubkan dalam kitab Al-Istizadah min Akhbaris Sadah, karya cucunya yakni Habib Ali bin Muhsin As-Segaf. Badu'ayut Tabut juga menetapkan seperti itu. Di Idhamul Qud malah lebih jelas. Ini manuskrip ini masih misalnya begini. Nah, kalau ini saya
sampaikan sedikit ya. Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf ini pernah tidak setuju dengan ungkapan dari Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani yang selalu dijadikan rujukan oleh kaum Ba'alawi. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani saja mengakui bahwa nasab Ba'alawi itu min as-sahhin nasab. Menurut saya, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani itu kena prank Ba'alawi. Kena prank Ba'alawi. Belum meneliti sudah menyimpulkan terlebih dahulu. Mohon maaf. Oh, nanti saya dituduh lagi. Oh, lebih alim mana kamu sama Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani? Ya jangan begitu. Zamannya berbeda. Nanti kalau tiba-tiba dan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari lebih alim mana dengan Mark Zuckerberg? Ayo. Ya jangan dibandingkan, beda zamannya, beda kelasnya, gitu loh. Semua orang yang alim sedunia, yang sepuh-sepuh profesor udah kalah karo jenenge Mark Zuckerberg, ya. Kalah sama penemu Microsoft, Bill Gates. Sandonyo, profesor berapa kumpulkan sandonyo, kalah dengan Bill Gates. Ilmuwan sejak dulu sampai akhir zaman suruh mengalahkan yang namanya penemu atom, ya, inti atom. Ayo, siapa penemunya? Yang dari Amerika itu? Oppenheimer. Gak akan bisa mengalahkan. Berarti alim mana antara Ibnu Abbas dengan Oppenheimer? Ya jangan dibanding-bandingkan, beda masanya. Ini, beliau pernah bantah pendapatnya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani yang wafat tahun 1350 tentang sandalnya Rasulullah pada waktu Mi'raj yang tidak disuruh oleh Allah melepasnya. Katanya ditafsiri, wong sandalnya Rasulullah itu lebih mulia daripada seluruh makhluk alam semesta. Tapi Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf ini lebih ilmuwan. Enggak seperti itu maksudnya. Itu dibantah. Oh, lebih mulia, beda kelasnya, beda zamannya. Padahal Nabi Musa juga tidak seperti itu. Nabi Musa itu kan ketika dipanggil oleh Allah kan ini anarabuka fakhlaq na'alaika innaka bil wadil muqaddasi tua itu ya. Itu kan ya disuruh untuk melepas kedua terompah atau sandalnya waktu untuk menghadap Allah lah. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad kan waktu Mi'raj menghadap Allah nggak disuruh untuk melepas sandalnya. Maksudnya ya bukan berarti masalah sandal itu lebih mulia kan. Nah, Rasulullah juga tidak diperintah untuk melepas bajunya. Apakah bajunya Rasulullah lebih mulia daripada alam semesta raya? Kan nggak seperti itu. Nah, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani itu terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan. Menyimpulkan ya. Hanya praduga saja. Ya sama seperti lakot fahimtunya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron As-Saqqaf. Sama seperti itu. Jadi ini saya buka-buka semua. Jadi ini juga manuskrip. Manuskrip ini bahan dari seluruh kitab karya Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf atau As-Saqqaf. Termasuk diantaranya dimaktub dalam kitab Idamul Qud fi Dzikri Buldani Hadramaut. Idamul Qud. Kalau di dalam kitab Al-Istizadah ini jelas sudah dijelaskan bahwa siapa Habib Umar Shahibul Khamro itu halaman 71 juz pertama wa Shahibul Khamro huwa as-Sayyid Umar bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Al-Faqihil Muqaddam wa urifa bi Shahibil Khamro. Adapun Syahib Khamro itu adalah Sayyid Umar bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Faqihil Muqaddam wa urifa dan terkenal di Shahibil Khamro dengan nama Shahibul Khamro. Wa hiya qaryatun bil Yaman. Khamro itu adalah desa yang ada di Yaman. Biasanya kalau di Bangil itu ada nama Hotel Al-Hamra. Karena memang Al-Hamra itu kota ternama di daerah Yaman sana. Marrobiya fi tariqati audati minal haji fasta qafahu ahluha warjau aliqomah bina. Wafat di Taiz
tahun 889. Nah, 889 kita lari ke manaqib Asy-Syaikh Alif Billah Al-Idrus, karya dari beliau Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus bin Abdurrahman As-Segaf, yang mana kitab Fathur Rahimir Rahman ini dikarang oleh Habib Umar bin Abdurrahman Shahibul Hamra ini tadi. Jadi selama 544 tahun walam yu'raf al-ana maudhi'u qabrihi, makamnya Imam Ahmad Al-Muhajir itu palsu. Kenapa bisa mengatakan seperti itu? Ada manuskripnya, ada datanya. Loh, kok sekarang ini diziarahi banyak orang diyakini? Itu hanya sekedar seperti ya monumen ya, untuk mengenang Habib Abdurrahman sama Habib Abdullah Al-Idrus itu sering menziarahi tempat itu, tapi tetap tidak diketahui mana tempatnya, hanya perkiraan saja. Ya, Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf dalam Idamul Qut ini lebih jelas lagi, gamblang lagi. Ini diterangkan lagi. Wantakola minha ila qoroh jusyad. Imam Ahmad Al-Muhajir bersama dengan rombongan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, lalu pindah ila qoroh jusyad, ke lembah Jusyad. Walam falam ya'nas biadan, tidak kerasan di qoroh jusyad itu. La fantakola ilal Husayyisah, lalu pindah ke Husayyisah bidomil ha afatrisin al-mukarrarah bainal maya musyaddadah maksurah, jelas sama seperti Fathur Rahimir Rahman. Jadi Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf ini mengambil referensi dari kitab Fathur Rahimir Rahman ini. Cuma beliau lebih objektif walaupun internal Ba'alawi. Nah ini Koryatun alanis fi marhalatin min Tarim. Jadi Husayyisah itu antara 12 kilo dari Tarim. Ada yang mengatakan kalau saya lacak dari Google Maps itu sekitar 25 km. Muter sebabnya. Kalau lurus ya cuma sekitar 12 atau 14 km. Ini kalau muter 25 km. Fastautonaha, dan bertempat tinggal di Husayyisah ila antufiya biha, sampai wafat di sana tahun 345 Hijriah. Wa dufina, dan dimakamkan bi Khidril Jabali, di lereng Gunung Bukit Al-Madkur di Syi'ib Mukhaddam di Husayyisah tersebut. Qala As-Sayyid Umar bin Abdurrahman Shahibul Hamra, Sayyid Umar bin Abdurrahman Shahibul Hamra berkata, fi tarjamatihi lil Idrus. Nah, kitab ini, kitab tarjamah lil Idrus ini. Ini kitabnya. Asy-Syaikh Ahmad bin Isa bil Husayyisah tuwfiya, wafat Asy-Syaikh Ahmad bin Isa Ahmad Al-Muhajir wafat bil Husayyisah, di Husayyisah. Beda dengan Habib Abdurrahman Al-Khatib, wakilah di Qoroh Jusyad. Beda. Wadufina fi Syibia, dan dimakamkan, dikuburkan di lereng bukit yang ada di Husayyisah, Syekh Mukhaddam katanya. Walam yu'raf al-ana, dan tidak diketahui sekarang mau diukubrihi, tempat kubur aslinya. Bal inna Syekh Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus kana yazuruhu fi Syi'bil Madkur. Hanya saja Syekh atau Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus itu sering menziarahi tempat tersebut, lembah atau bukit, perengan bukit tersebut. Waqala, dan beliau berkata, inna Syekh Abdurrahman kana yazuru. Aku melakukan ini karena dulu itu Syekh Abdurrahman itu juga sering kesini ya seperti ini. Tapi nggak ada makamnya, itu nggak ada makamnya. Lah, wahuwa ghairun. Lah, ini jelas fi annahuma, bahwa keduanya, yakni Habib atau Syekh Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus dan Syekh Abdurrahman, kana yazuronil jabal, keduanya menziarahi gunung ya, tersebut biduni ta'yini maudhi'in, dengan tanpa menentukan, menfokuskan tempat di mana persisnya. Sekarang kan sudah dibangun, berarti persisnya di sini perkiraan ini. Ammal-an berarti abad 14 Hijriah, pada waktu Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf ngarang kitab Idamul Qut ini. Fakot ayyanuhu, mereka para keturunan Ba'alawi sudah menentukan posisi makamnya. Dengan cara apa? Imma bil qoro ini,
ada kalanya dengan sekedar korinah, indikasi-indikasi